Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Headline News. Akan selalu menghadirkan berita terbaru untuk memperbaharui informasi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Konflik antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-107 hingga Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Konflik ini berlanjut dengan Rusia cari titik lemah pertahanan Ukraina hingga NATO yakin Rusia belum ancam Swedia dan Finlandia. Rusia dilaporkan masih terus memperluas serangannya ke Ukraina. Terbaru, pasukan Rusia dikabarkan tengah mencari titik lemah pertahanan Ukraina di dekat Sungai Siversky Donetsk, Ukraina Timur. Dengan merebut wilayah tersebut, Rusia dinilai bisa menguasai seluruh provinsi Luhansk, Donbas. Di bidang ekonomi, belakangan ini pemerintah Swiss disebut telah mengadopsi sanksi baru Uni Eropa terhadap Belarus dan Rusia. Sanksi itu meliputi sektor keuangan dan pembatasan perjalanan bagi 100 individu dan entitas asal Moskow. Di ranah politik, NATO kembali buka suara soal bergabungnya Swedia dan Finlandia ke aliansi militer itu. Seperti yang kita tahu, pada awalnya kedua negara itu ingin mendaftar untuk bergabung pada bulan lalu, sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina. Namun salah satu anggota NATO yakni Turki, keberatan dengan hal ini. Menanggapinya, Wakil Kepala NATO yakin bahwa Swedia dan Finlandia akan bergabung dengan aliansi meskipun Turki keberatan. Selain itu ia juga mengaku tak melihat ancaman militer langsung ke Swedia dan Finlandia dari Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-107 pada Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia justru mendapatkan lebih banyak pendapatan dari penjualan minyak meski disanksi Barat. Hingga, Ukraina mengklaim mengalami kemajuan dalam pertempuran sengit di Severodonetsk. Dikutip dari tribunnews.com, seorang pejabat Amerika Serikat membeberkan kondisi penghasilan yang diperoleh Rusia dari penjualan minyaknya. Rusia memperoleh pendapatan lebih banyak meski dikenai sanksi Barat. Bahkan, hasil penjualan minyak meningkat dibanding sebelum terjadinya operasi khusus militer ke Ukraina. Hal ini lantaran kenaikan harga minyak global telah mengimbangi dampak larangan impor. Diungkapkan, Rusia telah mampu menjual lebih banyak kargo ke pembeli lain. Termasuk konsumen energi utama dari Cina dan India. Terlebih Rusia menawarkannya dengan harga diskon. Dalam hari ke-107, peperangan di Ukraina Timur tepatnya di Severodonetsk terus bergulir. Bahkan dikabarkan pertempuran berjalan cukup sengit. Pihak Ukraina mengklaim membuat kemajuan dalam pertempuran itu. Ukraina tak tinggal diam dan terus mempertahankan wilayahnya di timur. Satu-satunya harapan mereka untuk membalikkan keadaan adalah dengan menggunakan lebih banyak artileri. Hal ini untuk mengimbangi dan menangkis senjata besar Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menyatakan wilayah timur yang menjadi target Rusia kini sedang dipertahankan pasukannya.
Kepala negara menjelaskan, pasukannya mencapai sejumlah keberhasilan di Zaporizhia. Selain itu, Zelensky kembali melobi agar mendapatkan pasokan senjata dari Barat. Ia mengibaratkan Rusia sebagai COVID-19 yang wajib dilawan dengan senjata dan sanksi sebagai vaksinnya. Senjata dan vaksin adalah vaksin melawan COVID-22 yang dibawa oleh Rusia, kata Zelensky.